Mari sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menolong kami, memelihara kami sampai saat ini. Pada saat ini, kami akan memulai pelajaran kami. Pimpin kami, sertai kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini, kami pahami, kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mengetahui bahwa landasan membangun sebuah keluarga adalah kasih, seperti kasih Allah kepada manusia. Dengan landasan kasih ini, setiap anggota keluarga dapat melakukan peran dan tugasnya masing-masing dengan baik. Materi pelajaran hari ini adalah keluarga di hadapan Tuhan. PKJ nomor 289, Keluarga Hidup Indah. Lagu ini menceritakan tentang keindahan hidup keluarga jika ada Tuhan di dalamnya. Bahwa landasan dalam sebuah keluarga, dasar dari sebuah keluarga adalah melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan sebagai pembimbing, Tuhan sebagai penolong bagi keluarga. Jadi, apapun situasi keluarga kita, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, ingat untuk selalu melibatkan Tuhan, karena Tuhanlah pemimpin dalam keluarga kita. Jadi, lagu ini menolong kita, mengingatkan kita untuk selalu mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan keluarga kita. Dalam sebuah keluarga, pasti ada beberapa anggota keluarga. Ada suami, ada istri, dan tentu saja ada anak-anak. Nah, pembahasan kita hari ini adalah kita akan mencoba melihat apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga tersebut. Alkitab memberikan beberapa catatan tentang tugas-tugas atau hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Mari kita melihat yang pertama dari tugas seorang suami. Dalam Kolose 3 ayat 19 dan Efesus 5 ayat 23 dituliskan yang menjadi peran dan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Dari dua bacaan itu disimpulkan bahwa tugas seorang suami adalah yang pertama, kasih yang rela berkorban. Di tanggung jawab pertama seorang suami adalah mengasihi istrinya. Efesus 5 ayat 25 dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kasih seorang suami kepada istri harus dilandasi seperti kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah kepada manusia adalah kasih yang penuh pengorbanan. Jadi ketika seorang suami mengasihi istrinya, yang menjadi landasan adalah kasih yang rela berkorban bagi istrinya. Poin yang kedua adalah memelihara dan melindungi. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Nah, dikatakan, firman Tuhan mengatakan, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Jadi, ketika seorang suami mengasihi istrinya, harus dilakukan seperti dia mengasihi dirinya sendiri, seperti dia merawat dirinya sendiri.
seperti dia melindungi, seperti dia memelihara dirinya sendiri. Jadi kasih itu dalam hal ini adalah dia menyediakan kebutuhan istrinya seperti keuangan, memberi makan, dan membahagiakan istrinya. Tugas yang ketiga adalah menghargai dan menghormati. Mungkin anak-anak pernah menyaksikan ada suami yang merendahkan, mengejek, berbicara kasar kepada istrinya di hadapan istri maupun di hadapan banyak orang. Ingat bahwa seorang suami harus menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada istrinya. Seorang suami harus juga memberikan kesempatan kepada istrinya untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya. Jadi seorang suami harus memandang seorang istri sebagai pribadi yang harus dihargai dan dihormati. Karenanya dia memberi kesempatan kepada istrinya untuk mengembangkan potensi dirinya. Tidak mengekang, tapi memberikan kesempatan untuk istrinya juga berkembang. Yang keempat, tugas seorang suami adalah sebagai pemimpin. Kepemimpinan seorang suami adalah kepemimpinan yang penuh tanggung jawab. Seorang suami dikatakan dalam Efesus 5 ayat 18, "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Jadi di dalam Alkitab dijelaskan bahwa kepemimpinan seorang suami bukan dilandasi oleh kepemimpinan yang diktator, yang seenaknya, tetapi kepemimpinan yang lemah lembut namun juga tegas. Yang kelima, tugas suami adalah membawa sukacita dan berkat. Ketika pernikahan dilandasi oleh kasih Allah, maka seorang suami harus bertanggung jawab memimpin keluarganya dengan cara membawa berkat, membawa sukacita, membawa damai bagi istrinya. Bukan sebaliknya, kepemimpinannya justru menyakiti anggota keluarganya atau menyakiti istrinya. Yang berikutnya adalah tugas seorang istri kepada suaminya. Efesus 5 ayat 22 sampai 24 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat, tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Dalam bacaan itu, ada satu kata yang harus digarisbawahi, yaitu kata tunduk. Nah, kata tunduk yang dimaksud bukan dalam tunduk yang membabi buta, tunduk dalam pemahaman yang negatif, tetapi tunduk yang dilandasi sifat alamiah, di mana seorang istri mau takut dan taat kepada Kristus. Tunduk dalam bacaan ini mau menunjukkan bahwa yang pertama, tunduk kepada Allah. Jadi kata tunduk di situ bukan sesuatu yang dipaksakan, melainkan tunduk dalam tindakan spiritual. Sama seperti manusia tunduk kepada Allah sebagai penolong, sebagai pencipta, sebagai Allah yang penuh dengan kasih. Jadi kata tunduk seorang istri kepada suami dilandasi tunduk kepada Allah. Yang kedua, tunduk kepada suami. Kata tunduk di sini bukan dalam pemahaman soal kedudukan, bahwa sang istri posisinya jauh lebih rendah dari suaminya. Bukan, melainkan kata tunduk di sini punya pemahaman bahwa seorang istri harus menghormati, harus menghargai, harus mengasihi dan mencintai suaminya apapun situasi dan keadaan suaminya.
Yang ketiga, tunduk sebagai kesetiaan kepada Kristus. Seorang perempuan yang telah menikah memiliki status sebagai istri dan juga hamba Allah. Tunduk kepada suami adalah tunduk dalam kesetiaan kepada Kristus. Sehingga seorang istri berhak untuk menolak ajakan atau perintah suami jika perintah atau ajakan tersebut bertentangan dengan firman Tuhan, atau perintah ajakan itu kemudian merusak kesetiaannya kepada Kristus. Nah, mari saya mengajak kita membaca Efesus 6 ayat 1-3 dan Kolose 3 ayat 20. Silakan kalian baca dua teks Alkitab ini. Dalam bacaan ini anak-anak, jelas di sana dijelaskan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang anak, yaitu menghormati dan menaati orang tuanya. Satu kata yang digarisbawahi dalam teks itu adalah kata taat. Kata ini punya pengertian yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan setiap ajakan, mendengarkan setiap nasihat, mendengarkan setiap perintah dari orang tua kita. Tapi tidak cukup di situ. Kamu harus melakukan apa yang kamu dengar. Dan setelah mendengar dan melakukan, dikatakan dalam teks Alkitab itu, tindakan itu akan indah dan menyenangkan hati Tuhan. Yang harus kita ingat adalah setiap pribadi di dalam keluarga adalah milik Allah. Karena pribadi dalam keluarga adalah milik Allah, maka penting bagi kita untuk satu, melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Peran seorang suami dilakukan dengan baik, seorang istri begitu juga seorang anak. Lakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dengan baik dan penuh tanggung jawab yang dilandasi kasih kepada Allah. Yang kedua, setiap anggota keluarga punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Tidak boleh dikatakan bahwa ayah lebih tinggi, istri atau anak kedudukannya lebih tinggi. Karena kita adalah pribadi milik Allah, maka setiap pribadi itu punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita memiliki kedudukan yang sama, tugas yang paling baik dan yang harus kita lakukan adalah saling mengasihi setiap anggota keluarga, seperti kasih Allah kepada manusia. Itulah yang menjadi fokus materi kita hari ini. Demikian pelajaran kita. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya.